Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 hari ini akan melakukan wawancara tentang materi kami, yaitu efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam manajemen berbasis sekolah. Hari ini kami akan melakukan wawancara di SD Negeri 24 Guru. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan pada hari ini untuk melakukan wawancara di sekolah ini. Dan Ibu, sebelum melakukan wawancara ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Ibu, perkenalkan nama ibu. Saya Nana Septiana, biasa dipanggil Selvi. Saya Elizabeth Aslina, biasa dipanggil Eni. Kami dari Universitas Nusantara Indonesia, Fakultas FT, Program Studi PGSD. Tujuan kami untuk melakukan wawancara hari ini untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen kami, yaitu mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya kami mempersilakan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Terima kasih, senang hari ini bisa bertemu dengan kedua. Perkenalkan, saya nama Adelina Dince, SPDSD, Kepala SD Negeri 24 Guru. Terima kasih Ibu. Dan Ibu, langsung saja kita ke pertanyaan. Menurut Ibu, sekolah yang dikatakan. Menurut Ibu, bagaimana suatu sekolah sebagai sistem dapat dikatakan efektif? Suatu sekolah dikatakan efektif apabila sekolah itu mempunyai kinerja atau memiliki kinerja yang baik. Dalam arti ada program yang jelas, tata kelola yang jelas, konsep tercapaian tujuan pendidikan atau tujuan yang ingin dicapai di sekolah itu secara jelas. Intinya sekolah dinyatakan efektif apabila memiliki kinerja yang baik. Menurut Ibu, mengapa sekolah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang efektif? Sekolah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang efektif atau MTS yang efektif karena pada prinsipnya penerapan manajemen berbasis sekolah itu memberikan keleluasaan atau kebebasan bagi sekolah, satuan pendidikan untuk mengatur, mengelola sekolahnya secara bebas, mengatur sumber daya, sumber dana yang ada di sekolah itu secara leluasa untuk atau sesuai dengan visi dan misi yang sudah dirancang, sudah disusun oleh sekolah. Misalnya ada dalam rohnya itu APSD, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sehingga sekolah menerapkan MBS itu secara efektif agar ketercapaian visi dan misi yang sudah disusun itu diatur secara bebas, secara leluasa sebagai otonomi sekolah untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Menurut Ibu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keefektivitasan manajemen berbasis sekolah? Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan MBS atau manajemen berbasis sekolah menurut saya yang pertama adalah kinerja kepala sekolah itu sendiri, juga kinerja guru dan tenaga kependidikan. Juga faktor yang tidak kalah penting untuk menunjang efektivitasan MBS adalah iklim sekolah. Iklim sekolah dalam arti luas, sederhananya misalnya lingkungan sekolah yang menyenangkan, yang tidak gaduh atau tidak mengganggu proses belajar mengajar atau seluruh kegiatan di sekolah. Iklim sekolah dalam arti juga ada dukungan dari orang tua siswa, masyarakat sekitar, dinas pendidikan terkait. Itu semua merupakan bagian dari iklim sekolah yang mendukung keefektivitasan MBS. Bagaimana peran Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah yang efektif dan mencapai sekolah yang unggul? Kalau peran saya sebagai kepala sekolah untuk mencapai sekolah yang efektif, mencapai sekolah yang unggul, tentu ini berproses, tetapi dalam upaya yang pertama menurut saya itu adalah keteladanan.
bagaimana saya sebagai kepala sekolah harus lebih dahulu memberikan teladan dalam hal kinerja, dalam hal semangat kerja yang profesional. Contoh saja keteladan dalam waktu, keteladan dalam melaksanakan tugas-tugas, atau tertib yang berlaku seperti sejadinya yang berlaku di sekolah atau para PNS pada umumnya. Itu saya harus menjadi teladan. Yang kedua itu adalah kolaborasi, faktor kolaborasi atau kerjasama secara internal dengan rekan guru dan pegawai di sekolah ini dalam berbagai hal perlu ada kolaborasi atau kerjasama. Juga selain dengan warga sekolah, juga dengan komite sekolah, masyarakat, industri, pemerintah, dinas instansi terkait, ada puskesmas, kelurahan, camat, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas terkait itu perlu harus menjalin kerjasama. Dan lain lagi itu adalah transparan dalam arti terbuka untuk pertama terbuka untuk menerima segala perubahan yang terjadi, terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun, lalu terbuka dalam segala misalnya pengelolaan dana sekolah ini, terbuka dalam mengambil keputusan untuk harus bisa mendengarkan pendapat dari rekan guru dan pegawai atau orang tua siswa dan intinya transparan. Itu saja. Apakah menurut Ibu sekolah ini sudah efektif atau dalam proses? Tentu ini merupakan bagian dari refleksi. Pertanyaan ini pertanyaan refleksi untuk saya dalam lembaga ini. Apakah menurut saya sekolah ini sudah efektif? Karena tadi di pertanyaan awal tadi suatu sekolah dikatakan efektif itu adalah memiliki kinerja yang baik. Sebagai refleksi tadi saya katakan bahwa memang belum secara sempurna efektif, sedang berproses. Baik Ibu, terima kasih banyak waktu dan kesempatan untuk hari ini. Semoga keinginan Ibu untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul dapat tercapai sesuai keinginan dan harapan Ibu. Pada kesempatan ini juga kami undur diri. Sekian dan terima kasih banyak.